Oke, sebagai data pelengkap buat teman-teman yang hari ini nonton di Sampul Said, bisa dengar langsung bahwa update pertama sementara yaitu Penajam Desa Sidorejo itu dimenangkan oleh dari Sugi. Dari Sugi memperoleh suara 492 untuk Desa Sidorejo. Dan di Penajam kedua itu ada Giri Purwa, dimenangkan atau terpilih Mas Habi Rudianto dengan total suara 1135. Terus kemudian di Kecamatan Waru itu ada Bangun Mulyo, Desa Bangun Mulyo, dimenangkan oleh Boiran dengan total suara 1148. Terus kemudian di Babulu ya adalah Bangka Nazarudin 1042. Terus kemudian di Babulu Gunung Intan itu ada Mukhtar dengan urut nomor 3. Terus kemudian di Babulu Rintik itu ada Abdurrahman dengan total 606. Terus kemudian itu di Babulu Gunung Mulia itu Pak Nur, bukan Pak ya, Ibu kayaknya nih, Nur Jekem, Bapak atau Ibu sih? Nur Jekem atau Bapak atau Ibu? Untuk di Gunung Mulia atau di Babulu Desa Gunung Mulia itu ada Nur Jakem dengan total suara 929. Terus kemudian di Labangka Barat itu ada Sarijan dengan total suara 957. Telak ya. Bumi Harapan atau di Kecamatan Sepaku, Sepaku juga banyak nih ya. Sepaku banyak kan? Kecamatan Sepaku itu di Bumi Harapan ada Sunario dengan total 440. Terus kemudian Sepaku Agromulyo di Sukesi ini memperoleh 867 suara. Terus kemudian di Semoy 2 itu Parwan dengan total suara 1132. Selanjutnya di Sepaku Sukomulyo itu Mustain dengan total suara 526. Nah, terus kemudian di Sepaku kembali Karangjenawi itu Nur Yamansyah dengan total suara 396. Terus yang terakhir itu di Sepaku Telemau itu dimenangkan oleh Muhammad Munif dengan total 695. Oke, itu updating tentang hasil Pilkades. Malam ini akan ada pleno, besok akan ada informasi lanjutan perkembangan di berita-berita online yang ada di Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Di momentum ini ada hal yang menarik yang kemudian kita coba untuk bahas, terkhusus bicara tentang Pilkades di Kabupaten Penajam Pasir Utara, kabupaten yang ditunjuk jadi ibu kota negara. Nah, ada hal yang menarik di momentum ini. Hari ini tepat tanggal di 29 Oktober terdapat beberapa desa yang melakukan Pilkades secara serentak. Bahkan updating terbaru tentang masalah Pilkades kita akan informasiin ke publik khusus, dan kita akan sedikit mengulik beberapa hal yang hari ini cukup menarik untuk kita bahas, khususnya bicara tentang hasil Pilkades di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan bagaimana efek
atau apa pertanda apa yang kemudian terjadi ketika kemudian dari sebagian jumlah incumbent yang bertarung tidak satu orang pun lolos di pilkades ini. Oke. Ada beberapa pilkades yang muncul. Mungkin ada 11 ya. Ada 11 Bang ya? Ada 14 sih. Enggak, ada 11 incumbent yang ikut. Ada 11 incumbent. Oke. Sebelum kita panjang lebar ngobrolnya, saya perkenalkan dulu. Di sebelah saya ada Bang Bagus. Ya. Wartawan senior di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kita akan kulik bicara tentang pesta demokrasi di tingkatan desa. Ada berapa desa Bang yang seluruhnya tahun ini ada 14. Ada 14 pilkades dan ada 11 kepala desa yang ikut bertanding kembali ya. Petahana atau incumbent kembali. Petahana atau incumbent yang bertarung kembali. Dan ada hal yang unik, tak satupun yang lolos di pilkades ini. Nah, updating pertama yaitu yang pertama ada Gunung Mulia, Gunung Bintan, Labangka Barat, Labangka, Bangun Mulia, Sidorejo, Telemo, Bumi Harapan, Karangjenawi, Cuko Mulyo dan Semoi 2. Dari 11 incumbent ini tidak ada satupun yang lolos. Bang, menurut Abang sendiri dari beberapa hal yang muncul nih Bang, menurut Abang apa yang menyebabkan hari ini menyebabkan incumbent kita ini tidak kembali terpilih, atau ada pergeseran tidak pemahaman publik terkait tentang masalah pemimpin mereka? Kalau kita lihat mungkin pergeseran publik mungkin ada ya. Dengan adanya pilkades ini, mereka kan selama 5 tahun atau 6 tahun ke depan mereka melihat kades mereka ini dalam pembangunan maupun dalam segala bidang, mereka pasti melihat sejauh mana mereka bisa melakukan untuk membangun desa, baik pembangunan fisik, baik pembangunan manusia, pembangunan usaha sendiri di desa tersebut. Mungkin sekarang kan dana desa ini juga semakin besar ya untuk pengelolaannya, dan mungkin masyarakat bisa melihat dari situ, dan mungkin juga masyarakat sudah kehilangan kepercayaan dengan para incumbent atau petahana ini untuk melanjutkan jabatan ke tahun berikutnya, periode berikutnya. Ya, kita perlu kasih tahu ini adalah updating pertama yang kemudian kita lakukan, artinya belum ada perlakuan pleno yang seraya hari ini masih berproses. Insya Allah besok itu akan ada jawaban resmi. Tapi ini data sementara yang kemudian kita himpun bahwa memang dari 14 itu ada 11 yang incumbent ikut bertarung dan 11-11-nya tidak lolos. Nah, pergeseran opini, pergeseran pandangan masyarakat, menurut Abang sendiri itu akan berpengaruh tidak di momen pemilihan legislatif dan juga pilkada? Bisa terjadi karena di sini kan masalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu kan mereka melihat dari kinerja selama mereka dalam 1 periode, 2 periode, 3 periode. Seumpama mereka melihat sebenarnya aspirasi banyak. Sebenarnya aspirasi tidak bisa juga dipenuhi oleh semua kepala desa dan sebagainya. Tetapi kan ada prioritas yang harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat ini, termasuk oleh calon legislatif nantinya ke depan, dan juga anggota DPR yang masih menjabat sekarang. Sebenarnya tidak ada perlakuan yang beda antara kepala desa dan anggota DPR sendiri maupun jabatan bupati itu sendiri. Mereka melihat kinerja selama 1 periode, apakah prioritas untuk masyarakat atau untuk mereka itu tercapai dengan program dan anggaran yang tersedia di desa maupun di kabupaten maupun di pemerintah lainnya. Artinya ada efek ya, berpotensi punya efek ketika kemudian proses pemilihan legislatif ataupun pemilihan bupati nantinya ya. Tadi ada menarik nih, bicara tentang masalah ada efek implikasi dari proses pemilihan dari pilkades yang dilakukan serentak ini. Bang, efek yang menurut Abang sendiri terdampak di masyarakat itu apa sendiri? Apa ya Bang? Efek
yang terdampak kepada masyarakat. Sebenarnya dampak dari masyarakat ini ada dua sih sebenarnya. Apa itu? Yang negatif dan yang positif. Apa positifnya dan apa negatifnya? Positifnya di sini mungkin dengan adanya pemilihan kepala desa dan pemilihan yang lain juga dapat membangkitkan atau memperluas wawasan mereka tentang demokrasi itu sendiri. Artinya masyarakat kita sebenarnya sudah mulai cerdas. Udah mulai cerdas. Untuk dalam satu pemilihan. Mereka tidak saja melihat, mereka kan melihat tokoh pertama. Itu ketokohan pasti. Kedua, mereka juga akan melihat karakter dari pejabat itu sendiri. Karakter ya, artinya penilaian publik terhadap sebuah karakter itu juga jadi indikator. Apakah mereka memiliki potensi, apakah mereka memiliki kecerdasan, apakah mereka merakyat kepada masyarakat. Ini kan sebuah satu penilaian dari masyarakat itu sendiri sebelum mereka menjabat. Setelah mereka menjabat, mereka akan melihat kemampuan dari seorang pejabat itu sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat, untuk membangun mana yang lebih prioritas untuk masyarakat dan mana yang tidak prioritas didahulukan. Karena memang tidak mungkin sebuah anggaran dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Pasti ada prioritas-prioritas yang harus dibangun terlebih dahulu, yang harus dipenuhi oleh itu terlebih dahulu. Ya termasuk pendidikan, kesehatan dan segala macamnya lah. Gitu. Dengan kondisi yang ada, kan ini ada perubahan signifikan ini ya. Artinya rotasi kepemimpinan ini dengan bergesernya seorang incumbent itu akan berpengaruh terhadap kebijakan di masing-masing desa. Akan ada konsekuensi kan yang kemudian muncul dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Menurut Abang, ini akan berefek tidak di tingkatan desa sendiri? Untuk kebijakan baru mungkin berefek ya, ada dampaknya juga kan. Karena di sini kepala desa yang lama mereka akan membuat satu program yang dijalankan dan mungkin ada yang belum selesai. Dan kepala desa yang baru mungkin mereka akan melihat lagi nih, mereka punya program sendiri, mereka punya visi misi sendiri untuk membangun desa. Tapi alangkah baiknya apabila kebijakan itu dan visi misi itu dilihat dengan program yang lama dulu. Kalau program lama ini benar-benar prioritas masyarakat, itu mungkin bisa dilanjutkan. Itu bagian dari pertimbangan harus. Artinya kepala desa yang sudah terpilih itu juga harus tetap mempertimbangkan apakah program yang sebelumnya itu masih cocok atau tidak untuk kemudian dilanjutkan. Ada pertimbangan itu yang harus dilakukan. Bang, ini kan kita disambut dengan hadirnya ibu kota negara. Sebagai prolog awal tadi, apa yang mesti dilakukan oleh kepala desa baru kita ini? Kepala desa baru mungkin bisa melihat potensi desa ya di sini, potensi desa dan potensi masyarakat. Seumpama di desanya mungkin ada potensi pariwisata atau potensi segala macam lah, atau masyarakatnya bisa untuk membuat suatu UMKM yang bisa dibesarkan. Ini kan akan membuat pendapatan desa bertambah karena mereka bisa mendapatkan pangsa pasar baru dengan adanya ibu kota negara yang mungkin kita bisa dapat memenuhi kebutuhan di IKN itu sendiri, maupun pangan, sandang dan sebagainya. Itu bisa dipenuhi dari desa-desa yang ada di Kabupaten Paraja Pesisir Utara. Karena sebagai desa penyangga mungkin di bendera Babulu mungkin mereka ada punya pertanian, ada punya perikanan, ada punya potensi pariwisata. Ini kan bisa dijual dan mungkin dapat menambah pendapatan desa agar desa itu bisa mandiri. Itu mungkin PR untuk kepala desa baru ya ini yang bisa untuk dicoba diramu oleh mereka untuk memajukan desa masing-masing. Oke. Bang, pesan untuk masyarakat kita terkait tentang masalah pesta demokrasi yang baru saja dilakukan ya. Pesta demokrasi ini sebenarnya bukan untuk sebuah permusuhan. Kita memilih seseorang, kita mendukung seseorang hanya cukup untuk mendukung dan memilih. Tapi setelahnya kita harus bersatu dan membangun desa itu dengan baik dan lebih baik lagi ke depan. Mantap Bang. Oke, mungkin itu dulu. Ini diskusi singkat untuk kemudian bisa kita sambut sama-sama bahwa memang hari ini pesta demokrasi baru saja dilakukan oleh di desa, kurang lebih 14 desa yang dilakukan secara serentak di tanggal 29 Oktober ini. Dan hasilnya ada 14 desa dan ada 11 desa incumbent yang
semuanya jatuh. Dan dari hasil diskusi kita bahwa ini berefek pada berpotensi berefek pada konstelasi politik di pileg ataupun di pilkada. Artinya ada perubahan mindset terhadap masyarakat kita tentang pemahaman bagaimana memilih pemimpin, memilih orang yang representatif untuk dia pilih. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman, tetap nonton Sampul Said. Kita akan update setiap kejadian yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jangan lupa like dan subscribe dan sebarkan informasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.